Ya, saya akan ditemani oleh KIN. Jadi kita sudah sampai pada sesi terakhir. Habis ini makan siang, bubar jalan, kembali ke tempat masing-masing. Nah, oleh karena itu sangat penting sesi terakhir ini, sekaligus juga kita manfaatkan untuk mendengar dari para peserta bagaimana kan pendapatnya mengenai acara ini, dan bagaimana kita sebaiknya melangkah ke depan, begitu kan. Nanti juga ada lembar evaluasi, mohon diisi sehingga menjadi evaluasi bersama kita, jadi masukan bagaimana melangkah ke depan selanjutnya. Saya juga mau mengingatkan bahwa setiap peserta kan waktu mendaftar sudah menuliskan informasi dirinya, termasuk di dalamnya ada alamat email. Nah, seperti yang saya sampaikan pada pertama kali kita memulai, sudah ada mailing list khusus untuk Forum Dosen Kristen Indonesia. Nah, jadi sekaligus minta izin kepada Anda sekalian, nanti saya bertepatan jadi administratornya untuk saat ini, memasukkan alamat email dari teman-teman semua menjadi peserta mailing list ini. Jadi ini udah kula nuwun permisi begitu. Nah, nanti cara saya memasukkannya, saya nggak minta lagi permisi, tapi saya langsung masukkan sebagai peserta. Tapi kalau ada yang keberatan, kasih tahu, karena ini harus suko sama suko, gitu kan? Suka sama suka, nggak ada ya dipaksa, jangan terpaksa, gitu kan? Nggak boleh terpaksa. Nah, melalui mailing list ini juga diharapkan, nah, terus kita bisa berkomunikasi, termasuk juga narasumber. Nanti saya akan minta juga kesediaannya untuk ikut di dalam mailing list Forum Dosen Kristen ini. Jadi kalau ada yang mau bertanya, silakan. Dan memang maksudnya itu supaya terjadi diskusi kan, terjadi aliran informasi, saling membangun. Kita bisa share informasi. Kalau ada informasi kesempatan beasiswa kemana begitu kan, ada diposting di situ. Siapa yang berminat bisa menelusuri lebih lanjut, ada alamat websitenya, linknya, dan seterusnya. Dan berbagai hal yang diharapkan bisa untuk membangun kan dosen Kristen di seluruh Indonesia. Nah, harapan kami juga ya teman-teman mengajak serta dosen Kristen lain yang dikenal. Dimulai dengan dikenal supaya kita menghindari ada penyusupan kan. Nah, ini penting juga. Jangan sampai yang bukan Kristen dan Kristennya atau Kristennya mungkin dalam tanda kutip gak jelas begitu, sehingga nanti ada informasi tertentu yang sebenarnya untuk konsumsi kita kemudian jadi bocor begitu kan, dan bahkan disebar kemana-mana. Ya tentunya nanti kan merugikan kita semua. Bisa ditangkap ya maksudnya ya. Tapi ini sangat penting. Intinya kalau bisa sebanyak mungkin dosen Kristen di seluruh Indonesia, dari barat sampai timur, timur ke barat, utara selatan, selatan utara, bisa diajak serta untuk bergabung di mailing list ini. Nah, untuk berikutnya, tadi saya sudah diberitahu oleh KIN, kan kemarin kita ada Kapita Selekta, ada konsultasi juga ya, konsultasi terutama ya. Jadi setiap kelompok konsultasi sudah ditunjuk siapa yang akan menjadi juru bicara untuk memaparkan apa hasil bincang-bincang, diskusi di kelompoknya. Nah, kita ada berapa? 6 kelompok konsultasi. Waktu kita sampai jam maksimum sampai jam 12 termasuk evaluasi kan. Jadi kalau masing-masing kelompok bisa memaparkan maksimum 5 menit begitu. Nah, setelah itu kita akan diskusi. Silakan mengomentari
Maksudnya dengan masing-masing kelompok menyampaikan di pleno ini, sehingga teman yang tidak hadir di kelompok diskusi yang lain paling tidak intisarinya bisa tahu apa poin utama. Nah, nanti setelah selesai dipresentasikan oleh perwakilan kelompok bisa ditanggapi dan bisa ditambah juga dengan hal-hal lain. Kalian juga usulan untuk melangkah ke depan. Bisa ditangkap ya poin utamanya. Nah, sekarang kita mulai saja ya. Kelompok 1 yang sudah ditunjuk menjadi juru bicara, silakan. Ini tentang apa kelompok 1? Pertanian dan ilmu-ilmu hayati kalau nggak salah ya. Life science, agriculture and life sciences. Silakan. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan apa yang menjadi yang kami bicarakan selama 2 hari kami bertemu untuk terkhusus bidang-bidang pertanian dan sains yang ada di kampus-kampus masing-masing. Ya, kami menginginkan, kami berharap bahwa, dan pertama kami mengucap syukur dengan adanya camp ini, karena kami bisa bertemu paling tidak teman-teman dosen yang serumpun dengan bidang ilmu kita masing-masing, sehingga pada saat kita turun di lapangan, kembali ke kota kita masing-masing, di kampus kita masing-masing, mungkin ada pengalaman. Bahkan kemarin kami lebih jauh kepada berbicara tentang hal-hal yang terjadi yang kami alami selama kami menjadi tenaga pengajar atau dosen di kampus, dan banyak kesamaan bahwa memang kami mendapati banyak hal yang sebenarnya itu menantang integritas kita gitu. Jadi beberapa di antara kami mengatakan bahwa kami sangat tertekan dengan ketika kami mempertahankan integritas kami di kampus, dan bahkan kami menjadi orang-orang yang dikucilkan seperti itu. Ya, mungkin itu juga terjadi bagi teman-teman di kelompok yang lain. Dan itu yang menjadi bahagian kami, sehingga dari hasil pembicaraan dan sharing kami menginginkan terbentuknya satu kelompok interest group. Artinya bahwa masing-masing dari kita yang serumpun itu kita bisa berkomunikasi lebih lanjut lagi. Mungkin saya yang di Papua dan Mbak Yunita di Brawijaya dengan yang serumpun itu kami bisa berinformasi, apalagi dengan Bang Johnson ya, yang di IPB, kami bisa di kelautan begitu, dan perikanan kami bisa saling informasi, menukar informasi dan bagaimana langkah selanjutnya. Dan mungkin juga kita bisa membuat proyek-proyek gitu ya, proyek-proyek artinya membuat bahan ajar bersama atau membuat buku bersama, atau bahkan kita saling, kalau mamanya mau menulis jurnal atau apa, kita saling share dulu pada teman-teman yang sebidang kita, supaya itu mungkin ada masukan atau apa sebelum kita publish, sebelum kita masukkan. Jadi kalau umpamanya kita di kampus kita masing-masing, contohnya seperti kemarin saya bilang, ketika saya memberikan kepada dosen senior saya, yang jadinya adalah bukan nama saya yang ada di dalam, tetapi nama orang itu, dan saya menjadi tidak ada namanya di dalam. Ya, jadi akhirnya saya pemberi ide terus, tetapi yang jadinya adalah saya yang tidak ada namanya gitu. Jadi dosen-dosen yang senior, mereka lah yang menang gitu kan, menjadi reviewer. Jadi kalau umpamanya kita sendiri, sesama kita di dalam satu bidang rumpun, maka kita akan tidak mungkin ada yang mengecewakan gitu ya. Kalaupun ada ya mungkin terlalu sekali kalau seperti itu ya. Jadi masing-masing kita akan memberi paling tidak hal-hal yang paling mendalam dengan apa yang dengan bidang ilmuwan kita, itu kita berikan saran, masukan untuk jadi, bahkan mungkin bisa juga jadi nama kita terpampang dalam satu, jadi lintas universitas gitu kan, lintas universitas nama kita dalam satu jurnal. Itu hebat itu kayaknya kelihatannya gitu. Jadi timbul jurnal, ada orang dari Unibrau, ada orang dari Unipa, ada dari Unhas begitu kan, satu kumpul tapi tidak pernah ketemu, lewatnya dari mailing list itu membuat seperti itu. Jadi ada satu terbit jurnal gitu, walaupun kita jauh-jauhan tapi satu jurnal bersama begitu, nama kita terpampang, dan itu menjadi bahan untuk orang-orang. Kalaupun umpamanya nanti dijadikan referensi, berarti ya terjadilah bahwa ilmu dari kita
dosen-dosen Kristen yang ada menjadi satu acuan bagi orang-orang lain seperti itu. Jadi kita itu menjadi satu bersyukur untuk hal itu, dan juga mungkin kami bersyukur bisa mungkin dengan cara itu kita bisa dengan ada interest group kita bisa membuat buku, bahan ajar atau apa semuanya yang bisa dipakai untuk acuan bagi mahasiswa kita yang kita ajarkan begitu. Jadi kalau sekarang mungkin jarang sekali nama-nama dosen-dosen Kristen yang ada di dalam buku, maka sekarang kita bisa membuat satu buku yang nama-nama orang-orang dosen-dosen Kristen gitu kan yang ada dalam buku, dan mungkin kita membuat lebih baik lagi bagaimana buku yang terbaik untuk sistematis pola pikirnya dari tidak maju mundur alur pikirnya gitu, tapi terarah begitu, seperti orang bisa memahami bidangnya, bisa memahami buku itu dengan secara mudah dan baik begitu dan memahaminya. Nah itu yang kami bicarakan. Kemudian yang berikutnya adalah sempat terpikirkan dan menjadi pergumulan, ya menjadi pergumulan. Saya bilangnya begini waktu itu, kenapa ya kita yayasan di Perkantas ini tidak membuat universitas, gitu ya? Kalau kita membuat universitas Perkantas, ya saya yakin dosen-dosennya, karena bapaknya saya berpikirnya gini. Kita saling menyalahkan, seperti saya di Papua. Saya sering menyalahkan dan mengeluh karena saya ini sendiri, Tapi kalau mamanya buat satu dosen kampus yang isinya adalah orang-orang yang sudah dibina seperti ini, dosen-dosen dari Perkantas, saya yakinlah itu yang tidak ada lagi yang namanya curang-mencurang. Mungkin dosen kalau kita mau mengajarkan mahasiswa kita yang dari siswa pelayanan siswa sudah dilatih masuk di kampus Perkantas, ujian tak perlu diawasi. Iya kan? Nggak perlu diawasi. Ngapain diawasi orang-orang jujur semua di dalam? Iya. Itu membantu untuk mengembangkan. Sehingga saya berpikirnya juga nggak usah terlalu banyak-banyak juga orang-orang yang diterima begitu kan? Sedikit yang diterima tapi berkualitas dan nanti bisa menjadi berkat, itu jauh lebih bagus daripada menerima banyak. Hasilnya juga hanya umpamanya terima 500, 700, tapi toh yang jadi juga nanti 5, 4. Mending kita terima 10 orang, 20 orang, tapi jadi semua gitu. Itu lebih bagus, jauh lebih bagus daripada menerima banyak-banyak gitu. Saya yakin usulan ini mungkin lebih perlu diperhatikan mungkin dari Credit Center untuk melihat begitu kira-kira pantas tidak kita membuat satu universitas. Yang saya pikirkan gini, kita sudah yayasan, sudah ada, tidak perlu lagi buat yayasan yang lain. Kemudian Bang Tony sudah pernah membuat kampus sendiri, jadi cara alurnya untuk membuat universitas ada, kita bisa jalurnya ada. Lalu sekarang tindakannya, gitu, actionnya, maukah kita untuk membuat seperti itu? Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, kita kasih tepuk tangan. Terima kasih kawan Marjan. Nanti diberitahu banyak dosen Kristen kan di Manokwari kan, di Uncen juga, supaya bisa terlibat gitu kan dalam forum dosen Kristen Indonesia ini. Saya sudah pernah ke kampus Unimpa, di Uncen juga sudah berkali-kali ke Unimpa juga. Cantik lah pokoknya lautnya di sana. Ada pulau di sana di dekat Manokwari, pulau tempat Injil pertama kali masuk ke tanah Papua ya, dekat dari Manokwari, Pulau Mansinam. Saya sudah pernah ke pulau tersebut. Jadi ya direncanakanlah untuk wisata rohani ke sana, begitu kan? Pada waktunya, begitu bisa melihat-lihat juga. Kita lanjut ke kelompok 2 tentang ilmu sosial, ekonomi, politik, dan humaniora. Hukum juga. Wah, ini yang luar biasa. Terima kasih. Ini hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin kelompok kami adalah kelompok Cimori, karena kami diskusinya di Cimori. Silakan tepuk tangan dulu. Mungkin untuk kelompok kami ingin mengerjakan sesuatu yang real dan simpel. Bagi kami menjadi seorang dosen itu seperti yang dibilang Pak Antonio kemarin itu, bahwa jangan hanya secara rohani tapi juga bukakanlah akal budinya, sehingga dia tidak menjadi orang Kristen yang hanya kenal Tuhan tapi punya IP-nya di 2,00. Mengerikan sekali itu rasanya. Untuk itu secara real, yang pertama kita sepakat untuk melakukan hal-hal konkret, mulai dari skup yang sederhana, yaitu seperti yang pertama,
memperlengkapi diri dengan PA dan membaca buku rohani terkhusus mengenai tema pendidikan, yaitu mengajar, dan hal ini diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai kekristenan dalam keilmuan. Secara lebih rinci di sini kita dikasih 2 buku yang untuk kita sharing bersama nanti, yaitu jangan sampai kita ketika menjadi seorang dosen kita hanya memberikan ilmu tapi kita tidak bisa memasukkan apa yang menjadi nilai-nilai Kristen. Contoh yang paling sederhana seperti Raja Saul, ketika itu dimasukkan dalam ilmu politik, apa nilai-nilai yang bisa diambil. Begitupun dengan nilai ekonomi sebagai dosen ekonomi, begitupun dengan dosen psikologi dan juga sebagainya. Jadi alangkah baiknya kita memperdalam pengetahuan Alkitab tentang siapa Kristus, siapakah tokoh-tokoh agama yang bisa kita pakai sebagai contoh untuk kita ceritakan dalam setiap bidang ilmu kita. Mungkin kita bagian ini mungkin akan cukup kewalahan karena juga tidak bisa semua bagian itu bisa dimasukkan, tapi saya yakin bahwa ada hikmat yang akan Tuhan kasih ke kita ketika kita mau dengan sungguh-sungguh melihat firman Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi sesuatu yang menarik untuk kita sampaikan di kelas, tapi tidak seperti gayanya profesor saya yang kemarin itu. Jadi tidak memaksa, tapi menggunakan firman Tuhan untuk menjelaskan tentang ilmu kita. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu sepakat untuk berkontribusi melalui sumbangsi pemikiran ke publik atau masyarakat dalam bentuk karya tulis atau jurnal ilmiah. Jangan lupa bahwa kita sebagai dosen kita punya kredit poin, yaitu kita harus menulis di jurnal dan juga artikel dan juga sebagainya. Mungkin kelompok kami secara real 6 bulan ke depan kami punya target. Target kami adalah harus membuat tulisan, dan tulisan itu mungkin akan kita post ke koran ataupun jurnal, karena kita juga tahu ada majalah Dia Perkantas ataupun apapun itu yang mungkin kita bisa saling mengingatkan dengan kelompok kami, kelompok Cimory, untuk bisa aktif dalam membuat tulisan. Itu yang kedua secara real. Jangan ketawa ya. Yang ketiga yaitu kita sepakat untuk merealisasi KTB dosen sebagai langkah awal memperkuat dan dikuatkan dalam menjadi dosen Kristen dan membangun jejaring. Bagian ini menjadi sangat penting karena kemarin juga berdasarkan hasil sharing teman-teman dari UPH itu akan cukup sangat membantu ketika mereka bisa mengajak rektor untuk PA bersama. Begitu pula dengan teman-teman dari kampus-kampus yang lain. Seperti yang ingin dicapai di sini adalah bahwa ketika kita yang sudah tahu banyak hal, ketika pulang di kampung dan ketika kita ingin bersinar untuk menyatakan Kristus pada orang lain, maka langkah yang paling gampang yaitu kita mengajak dosen-dosen yang Kristen, kita bergandengan tangan, kita PA firman Tuhan, sehingga itu bisa memperkuat kita untuk bukan cuma saya yang bersinar, tapi semua teman-teman yang percaya pada Tuhan bersinar untuk menerangi kegelapan. Itu saya mungkin secara spesifik. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mimin dari NTT ya. Singkatannya masih sama kan, NTT kan? Oh enggak ya. Singkatannya NTB juga gitu. NTB. Nanti Tuhan bantu. NTB. Kita lanjutkan ke kelompok ketiga tentang teknologi informasi dan komunikasi. Silakan juru bicara perwakilan. Ya, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, jadi kelompok kami ini, kelompok TIK, awalnya terdiri dari 3 orang, tapi karena abang kami yang di situ yang semula bersama dengan kami merasa bahwa beliau lebih cocok di kelompok humaniora, maka di konsultasi kedua kami tinggal berdua saja ya. Jadi kenapa sedikit? Ya karena memang orangnya cuma 2 dan kita mau bikin apa ya? Kita berdua ini mau bikin apa ya? Mungkin kita belum suatu planning yang besar ya, seperti kelompok pertama tadi langsung ada universitas. Wah, ya jadi kita mulai dari kecil-kecil saja dulu. Kelompok kami ada saya, Daniel. Keilmuan saya adalah teknologi informasi, dan teman saya ini bukan Sadrak, Mesak atau Abednego, tapi namanya Pinky, tapi biasa dipanggil Ariel. Dia di ilmu komputer.
Oke. Nah, kami mengangkat, jadi semalam mendata beberapa isu kira-kira apa yang akan atau apa hal yang krusial bagi kita semua untuk kita ketahui bersama. Nah, ya bukan pemandangannya ya yang krusial. Oke, yang pertama adalah tentang jejaring ya, dan teman-teman sudah membahas tadi kan. Tadi ada kata KTB, ada kita sudah punya milis ya. Jadi bagaimana penting membangun jejaring ini, dan karena kita masuk di zaman globalisasi ya, konvergensi digital, di mana kalau dulu kita punya ada telepon sendiri, ada radio sendiri, pemutar musik sendiri, perekam sendiri. Ini bisa disebut apa ya? Ini satu handphone semuanya bisa, punya radio, punya kamera, bisa berkomunikasi dan sebagainya. Nah, kita sekarang punya milis, tapi bagaimana mengutilisasi dia, bagaimana memaksimalkan peran milis ini? Itu salah satu, milis adalah salah satu contoh produk IT, tapi bagaimana memaksimalkannya? Dan yang kedua adalah hak cipta. Nah, hak cipta ini banyak ya, jadi mungkin karena akses yang terbatas, jadi mau tidak mau akhirnya mencari ebook PDF ya gitu ya, karena susah mencari jurnal juga kan, kadang susah cari jurnal atau susah cari buku terbitan Springer atau Elsevier yang terbaru, akhirnya membajak. Dan bukan cuma itu, salah satu yang sangat digarisbawahi dalam masalah hak cipta ini adalah tentang penggunaan software bajakan ya. Kalau bisa saya tanya, berapa dari antara kampus kita berapa dari antara kita yang menggunakan software original? 1, 2. Semuanya ya, maksudnya ya sistem operasinya, aplikasi Office-nya. Kalau pakai MATLAB ya MATLAB-nya itu asli ya. Kalau UI punya Microsoft Agreement ya, dia jelas ya. Tapi berapa kampus yang nggak punya Microsoft Agreement ya? Kita terus menerus dikungkung oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Lulusan kita akhirnya hanya bisa pakai satu sistem operasi ya. Mungkin waktu masih student, waktu masih mahasiswa, mereka nggak permasalahkan. Tetapi masalahnya adalah begitu bekerja, output kita, para sarjana hanya bisa menggunakan satu sistem operasi, dan itu berbayar. Otomatis kantornya harus beli. Dan untuk meng-hire orang yang bisa menggunakan sistem operasi lain, cost-nya lebih mahal. Itu satu masalah. Nah, apa yang akan jadi rencana tindak masalahnya? Ini halnya simple sebenarnya. Jadi kami akan membantu memoderasi ya, menawarkan diri untuk jadi volunteer memoderasi milis FTKI. Yang kedua, masalah copyright tadi itu sesuatu yang akan sangat mencakup banyak hal, sangat luas cakupannya, dan akan masuk ke dalam setiap segi. Karena masalah penggunaan, misalnya saya mengangkat topik open source misalnya saya mengangkat open source, Indonesia itu mengalami kok pelan banget ya penyerapan open source di Indonesia, dan mungkin hanya orang-orang IT yang cepat menyerapnya ya. Kenapa begitu ya? Pilihan kita sekarang ada 2, mau tetap pakai produk dari perusahaan itu, it means kita mesti beli, atau kalau kampus ya punya agreementnya. Kalau nggak mau, masa kita membaca? Berarti kalau kita mau menghindari pembajakan, otomatis ganti dengan yang free ya, seperti itu. Atau open source. Open source nggak selalu berarti gratis, hanya berarti source-nya terbuka. Nah, untuk itu kita memikirkan untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang praktisi. Interest group di GC ada IT Ministry salah satunya. Kita memikirkan gimana untuk berkolaborasi bersama. Ini juga part of networking, bagian dari jejaring kita dengan teman-teman yang practitioner. Jadi academician dan practitioner itu bisa bekerja sama, sehingga ilmu kita itu bukan hanya membangun sebuah menara sendiri, dan teman-teman yang di lapangan itu juga akhirnya membangun menara sendiri, dan kita tidak pernah konvergen. Demikian, mungkin nanti akan berkembang dalam sesi diskusi.
Terima kasih. Yang dicatat, diapresiasi kesediaan untuk memoderasi mailing list tadi ya, luar biasa. Bahkan kalau misalnya bersedia juga take over jadi administratornya, itu juga akan sangat membantu ininya. Walaupun saya juga nggak keberatan, paling nggak sampai saat ini untuk jadi admin ya. Oke, kita lanjutkan ke kelompok 4, linguistik. Ini dengan bahasa roh ini. Baik, kami dari kelompok linguistik ada 5 orang dan 3 orang berasal dari Toraja, 1 orang berasal dari Medan, dan 1 lagi berasal dari Pontianak. Jadi pakai bahasa apa? Tetap dengan bahasa Indonesia. Dan memang di sana ada 2 orang yang basicnya dari bahasa, 3 orang basicnya dari bahasa Inggris, kemudian 1 orang dari bahasa Perancis dan 1 dari bahasa Indonesia. Gitu. Setelah sewaktu kami mengadakan konsultasi, kita berbagi juga tentang apa-apa saja yang didapatkan di dalam Kapita Selecta gitu. Dan dari saya pribadi melihat bahwa kami semuanya begitu excited dan merasa sangat diperlengkapi melalui setiap momen-momen yang diikuti di dalam camp ini. Dan kami juga termotivasi juga untuk berbagi dengan teman-teman yang ada di tempat kami berasal gitu. Misalnya seperti saya yang dari Medan, sebenarnya kita juga sudah ada interest group dosen, tapi memang kalau bisa dibilang tidak ada melakukan pertemuan-pertemuan yang continue, dan harapannya setelah ini saya akan mengajak lagi teman-teman yang ada di Medan, dosen-dosen yang kemarin sudah pernah juga bergabung dalam interest group, bahkan juga teman-teman yang di sini juga yang dari Medan. Mari kita juga bisa berbagi lagi, saling menguatkan, saling memotivasi, dan juga saling mengingatkan bahwa kita punya proyek-proyek pribadi atau lokal atau apapun itu yang harusnya tetap kita pertanggungjawabkan, bukan hanya kita janjikan saja tapi kita kerjakan gitu. Dan teman-teman kami yang dari Toraja pun ternyata juga satu kelompok kecil gitu, jadi ada PKK dan adik kelompoknya, dan mereka juga punya kerinduan, punya rencana untuk mengembangkan lagi kelompok linguistik itu di sana gitu. Dan hal yang konkret yang pertama yang akan dilakukan dalam hal pengajaran adalah meningkatkan keilmuan gitu yang pasti. Jadi yang pertama dengan meningkatkan kompetensi kita dalam bidang kita sendiri, bidang linguistik, dan juga persiapan untuk kami juga yang mempersiapkan diri untuk mengambil S3 gitu. Dan ya yang pastinya mempersiapkan diri dulu karena ada yang acuannya ke luar negeri, tentu harus memenuhi persyaratan untuk S3 di luar negeri. Tentu akan mengambil ujian dulu, maksudnya mempersiapkan diri dulu untuk ujian IELTS dan supaya bisa memenuhi persyaratan dari sana. Kemudian lagi syukur sekali karena sudah mengikuti pembuatan proposal, karena untuk mendaftar S3 juga tentu harus bisa membuat proposalnya. Jadi dalam 1 tahun atau 2 tahun ini persiapannya di situ gitu, untuk ujian dan juga pembuatan proposal dan pencarian segala sesuatunya lah gitu. Kemudian lagi selain dari meningkatkan ilmu di situ, kemudian lagi meningkatkan cara mengajar gitu, meningkatkan cara mengajar, dan mengajar dengan hati itu sangat tersentuh kemarin ketika dikatakan seperti itu. Kembali lagi mengingatkan kami untuk ya memang benar-benar mengajar dengan hati, tidak hanya sekedar mengajar seperti itu, karena dengan mengajar dengan hati itu juga akan mendorong kita untuk bisa membuat seefektif mungkin, membuat supaya mahasiswa itu mendapatkan apa yang memang seharusnya dia dapatkan. Tapi bukan hanya ilmunya, tapi dia juga merasa bahwa kebutuhan psikologis dan kebutuhan yang lainnya juga terpenuhi. Dan seperti kami sangat kenal sekali dengan apa yang dikatakan oleh Pak Tony kemarin, bahwa ketika
dia melihat bahwa kita memperhatikan dia sendiri yang datang gitu, karena dia merasa dia diperhatikan dan ada kebutuhan yang dia rasa dia bisa dapatkan dari dosen itu gitu, dan itu pasti touch-nya lebih kena daripada secara general atau secara umum di dalam kelas. Selanjutnya lagi, selain tentu pasti akan merancang cara-cara mengajar yang sebenarnya dari saya tidak mengikuti teaching skill, tapi ada teman saya yang mengikutinya dan mereka juga berjanji bahwa kami akan saling berbagi lagi dengan apa yang mereka dapatkan melalui Kapita Selekta kemarin itu. Selanjutnya dalam hal penelitian, kami adalah dosen-dosen muda yang belum pernah melakukan penelitian atau mengajukan penelitian untuk mendapatkan penelitian dari dosen pemula atau dari dikti dan segala macamnya itu. Dan melalui Kapita Selekta kemarin kami punya banyak sekali wawasan-wawasan yang baru, dan akhirnya kami bertekad untuk mencoba menulis gitu. Jadi mencoba untuk menulis proposal dan juga belajar lagi bagaimana cara membuatnya dengan baik. Lalu akan berdiskusi juga soal penulisan proposal ini, dan kami juga teman kami yang mengikuti Kapita Selekta Writing Skill itu dari Pak Yongki Karman juga bertekad untuk menulis 1 kali dalam 1 bulan gitu. Jadi dicoba saja untuk menulis, ya apakah diterima atau tidak itu persoalan yang lain, yang pasti mencoba untuk menulis 1 kali dalam 1 bulan gitu. Dan kita juga melihat bahwa kita memiliki sesuatu dan ada orang lain juga yang membutuhkannya gitu. Jadi dalam pengabdian kepada masyarakat, kami sedang berdoa juga berpikir untuk mengajar anak-anak yang kurang mampu ataukah anak-anak jalanan, walaupun itu masih tetap dalam ya maksudnya belum tahu bagaimananya, tapi itu yang terpikir bagaimana akhirnya bisa memberikan apa yang kita bisa berikan kepada orang yang memang membutuhkannya gitu. Itu saja dari kami. Terima kasih. Kita lanjutkan ke kelompok teknik. Ya, selamat siang. Perkenalkan, saya Mikro dari Banten Universitas Sultan Hasanuddin TSA. Kalau misalnya bicara tentang konsultasi yang pertama dan kedua, sebenarnya kalau proyek bersama yang kami konsultasi, kami nggak kepikiran apa-apa. Kenapa? Karena rumpun ilmu kami itu terlalu beragam menurut ini ya. Jadi kalau misalnya, tapi setuju sih karena secara filosofi juga memang sudah 2 hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya peserta itu ada Bang Tony, ada Marco, ada Kak Denny sama Abraham sama Kak Denny itu orang-orang sains murni. Kemudian kita di rumpun teknik itu orang terapan. Jadi bingung memang mau kolaborasinya gimana. Akhirnya Bang Tony itu pimpin kami bahas tentang jadi studi kasus yang dihadapin dosen gitu. Jadi kalau misalnya apa yang kami bahas sebenarnya banyak tentang sesi-sesi sih. Kemudian kalau misalnya yang terakhir itu adalah tentang iman dan ilmu. Terus kita bahas tentang bagaimana sebenarnya proporsi antara iman dan ilmu. Kalau misalnya kita mau jadi dosen Kristen yang kuat, berarti kita juga harus belajar teologi gitu ya. Kemudian tapi juga harus belajar ilmu yang kita tekuni. Kalau misalnya mau jujur, belajar mechanical engineering sampai seumur hidup pun nggak habis gitu. Belajar teologi sampai seumur hidup pun itu juga nggak habis. Jadi maksudnya kita lebih diskusi gimana supaya efektif, ada standar minimal apa nih gitu. Kalau misalnya secara iman dan juga ilmu. Kalau misalnya secara iman, kalau Bang Tony sih rule of thumb-nya ya jaga spiritualitas. Ya kita harus sadar kita itu orang awam gitu. Jangan orang awam yang walaupun ada beberapa orang yang kita bahas memang ada seperti Van Portes itu profesor matematik sekaligus profesor ahli perjanjian baru kalau nggak salah. Ada orang-orang tertentu yang dikasih karunia untuk menguasai banyak hal gitu. Tapi nggak semua orang begitu dan nggak semua orang dosen juga harus begitu. Nah kemudian itu yang kita bahas tentang proporsi ilmu, iman dan ilmu. Kemudian update informasi. Nah kesulitan kita teknik bukan mungkin cuma dosen Kristen, semua teknik di Indonesia adalah kalau update informasi gitu. Jadi kalau misalnya bicara teknologi, kita bicara
tentang Jepang, kemudian Eropa pastinya yang pasti established. Kalau di mechanical tuh Jerman tuh sampai sekarang nggak ada yang ngalahin gitu. Mereka dewa-dewanya lah. Kalau misalnya kita ambil informasi, kita bilang, oh jurnal banyak kok kebuka segala macam. Iya, jurnal banyak kebuka. Tapi waktu mereka terbitkan jurnal, itu kita secara metode, kemudian alat ukur, itu udah jauh ketinggalan gitu. Jadi secara teknik itu kelemahannya itu, waktu mereka ceritain sesuatu, kita kebayang aja enggak. Kalau jujur alat ukurnya mereka bisa pakai laser, di Indonesia aja belum ada alat ukurnya gitu. Jadi waktu mereka ceritain apa-apa, kita baca pun ya susah ngerti gitu. Nah itu kesulitan yang dan alat-alat teknik itu nggak murah, makin kecil dia makin mahal. Itu yang mungkin bukan cuma dosen yang bikin negara ini kali ya. Jadi kalau misalnya kita mimpi mau punya mobil nasional apapun segala macam, itu biayanya nggak murah. Kalau nggak concern susah, tapi bukan berarti nggak bisa. Kemudian rumpun ilmu beragam, oke. Yang bisa proyek yang bisa dikerjakan sebenarnya saya tadi mencerita proyek apa karena mungkin kan ada tadi pola pikir orang-orang kita itu terstruktur, observasi, interpretasi, kemudian aplikasi. Jadi aplikasi yang kami bahas kemarin lebih ke pribadi sih. Tapi yang karena kemarin kami baru rapat BPP Banten, jadi hari Kamis itu kami rapat BPP baru kesini. Ada satu proyek tentang pendidikan yang kita kepikiran kerjain. Jadi kalau misalnya sama kayak Bang Martin itu bangun kampus, cuman mungkin namanya nggak berkanvas gitu ya. Karena apa? Karena kita lihat kebutuhan. Jadi ini sebenarnya proyek alumni Kristen yang punya mimpi bisa punya pendidikan tinggi di Banten yang murah. Kenapa? Karena Banten itu potensinya besar, industrinya juga besar, tapi orang-orang pribuminya itu jadi tenaga buruh gitu. Jarang jadi tenaga ahli. Tenaga ahlinya itu dari daerah-daerah lain. Jadi kenapa Kristenan juga bisa ada pertumbuhan 2% itu sebenarnya pendatang yang punya intelektual gitu. Jadi kalau tenaga asli pribuminya mereka itu bawahan, akhirnya kepikiran untuk itu walaupun mungkin itu susah gitu. Jadi kalau misalnya mulai dari mana juga bingung. Jadi masih di sounding itu, tapi yang paling dekat kami kepikiran itu waktu sharing sama beberapa orang, akhirnya kepikiran tentang alumni Kristen. Secara khusus di Untirta itu udah ada FKIP. Tapi kalau misalnya FKIP yang lulus kemudian lulus misalnya ada 5-10 orang setiap satu kali wisuda dari Kristen yang lulus, nggak ada yang mau jadi guru di Banten, gitu ya. Kalau bukan itu yang kedua, yang pertama itu sebenarnya banyak alumni yang kami temui orang yang keguruan belum dosen ini tapi mundur jadi guru, lebih banyak misalnya kerja di bank atau jadi sales asuransi gitu. Jadi itu yang kami pikir, wah sayang nih peran strategis tapi nggak dimanfaatkan. Jadi akhirnya kita kepikiran gimana caranya temuin masalahnya. Itu masalahnya di mana sebenarnya nggak bisa salahin juga sih. Walaupun karena kalau misalnya di Banten mungkin di daerah lain juga sama. Kalau dosen kalau guru honorer itu 200 sampai 300 ribu sebulan, nggak realistis memang. Udah gitu daerahnya terpencil lagi, mau makan apa, tinggal di mana. Makanya bingung sama kebijakan negara ini, sesuatu nggak benar-benar nggak dihargai. Jadi waktu mereka mundur juga, dan yang sedihnya itu mungkin pengurus PMK, orang-orang penting, orang-orang yang waktu mahasiswa saya tentang pendidikan itu penting segala macam. Pas kita lihat mundur, wah ini juga gimana kakak-kakak, abang-abang, itu suatu melemahkan. Jadi kita kepikiran gimana supaya bisa support mereka gitu untuk tetap di dalam panggilannya. Jadi kepikiran untuk bisa danai support lebih. Itu yang proyek yang paling memungkinkan sebelum bisa ada kampus. Karena dosen aja mungkin sama di setiap kampus gitu ya. Kalau misalnya dosen honorer itu dibayar 1,3 juta satu bulan, potong pajak 1.230.000 ya. Kalau udah menikah udah mau makan apa, udah pasti maksudnya kesulitan-kesulitan itu yang sebenarnya kita mau coba atasin proyek sederhananya. Itu kalau di teknik. Terima kasih. Kelompok terakhir ini kelompok medis, orang-orang sehat. Silakan perwakilannya. Ya, shalom. Selamat siang. Kami dari kelompok 6 RIK, Rumpun Ilmu Kesehatan. Kami terdiri dari 9 orang. 2 orang itu sudah masih dosen junior di bawah 2 tahun.
menjadi dosen, kemudian ada 1 orang dosen senior, dan ada 6 orang yang masih lanjut studi. Jadi kami masih kelompok yang imut dan lucu. Kalau tadi kelompok Cimori, kami Cimumut. Cantik-cantik dan imut. Ya, lanjut. Ya, salah satu isu kesehatan yang kalau kami dapatkan, termasuk saya di bidang gizi, menurut data riset kesehatan dasar, kalau kita kesehatan pasti tahu, yang diadakan setiap 3 tahun sekali, yang mensurvei kurang lebih 13.000 anggota rumah tangga, mulai dari 2007, 2010 sampai ke 2013, Indonesia mengalami beban gizi ganda. Beban gizi ganda di mana di satu sisi angka balita kekurangan gizi begitu meningkat, tetapi di sisi lain obesitas, kegemukan, overweight juga meningkat. Nah, sebagai referensi kita, dan yang provinsi yang paling tertinggi itu ada di Sulawesi Utara untuk overweight, obesitas. Sedangkan untuk yang kekurangan gizi di bawah usia 2 tahun itu ada di NTT. Maafkan Cimori. Jadi yang konsultasi tadi itu obesitas dan kurang gizi ya? Banyak sekali permasalahan yang kalau bisa mengakses riset kesehatan dasar, banyak sekali masalah-masalah kesehatan yang tentu kalau kami melihat bahwa kalau kami ilmu kesehatan mengatakan bahwa kesehatanlah yang paling penting, itu mungkin tidak seperti itu. Kami kalau menurut kerangka konsep Bappenas 2010, masalah gizi, masalah Indonesia itu perlu diselesaikan dengan multisektoral, multidisiplin. Kalau tadi bahasa, kami membutuhkan orang-orang bahasa untuk bagaimana penyuluhan ke daerah-daerah terpencil. Kalau TIK, kami memerlukan orang TIK untuk bagaimana melalui media sosial kami bisa mensosialisasikan bagaimana preventif. Kalau kami kesehatan, menurut rapat 10 guru besar universitas dengan Menteri Kesehatan yang baru terpilih di bawah Pak Jokowi itu, kami lebih ke preventif. Preventif itu pencegahan. Sebelum orang masuk rumah sakit, orang kesehatan, penyuluh-penyuluh seperti kami orang Kesmas itu harus mencegah, karena beban dana untuk BPJS kesehatan dari tahun ke tahun semakin meningkat, dan itu menjadi beban ekonomi untuk bangsa kita. Kemudian lanjut saja yang pertama karena kami mungkin masih belum terlalu terpapar dengan kurikulum, silabus, jurnal-jurnal. Kalau studi kami jurnal, tapi tidak terlalu bagaimana tahu tentang perangkat mengajar, acuan mengajar. Jadi kalau yang pertama itu kami cukup dengan bagaimana kami menjalin relasi, jejaring dan koneksi antar sesama profesi. Sudah dibentuk grup WA-nya kemarin, kami langsung menunjuk PIC-nya. Semoga di grup ini kami saling berdiskusi, tidak menceritakan hal-hal yang lain. Kemudian yang kedua, karena kami memang masih belum ada yang sampai ke S3, masih S2, jadi kami satu sama lain akan berusaha menyelesaikan dan memotivasi untuk studi lanjut, karena itu salah satu kualifikasi sebagai seorang dosen. Dan sempat terpikirkan kemarin supaya dosen-dosen Kristen itu tidak semakin sedikit, kami akan berusaha memotivasi mahasiswa kami juga untuk terbeban menjadi seorang dosen. Kemudian yang ketiga, kami akan sharing bahan acuan mengajar ataupun referensi jurnal, karena kami dari berbagai kampus, kami akan saling melengkapi. Kalau yang ikut, kami kebanyakan kemarin ikut di teaching skill, jadi kami akan saling berbagi untuk mind map seperti silabus dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kami akan
meningkatkan pengetahuan, skill, dan menambah referensi acuan mengajar. Dan kami sudah menunjuk PIC-nya, dan itu tuh setelah pulang dari camp ini kami berusaha untuk langsung mengerjakan. Kemudian yang keempat, karena 2 orang di grup kami mengikuti kapsel menulis, kami akan berusaha saling sharing, kami berusaha untuk saling sharing, jadi akan secara bergantian atau bergiliran kami akan belajar menulis sesuai dengan bidang ilmu kami masing-masing, dan kami juga akan penyebaran informasi kesehatan itu melalui mailing list atau di grup FB. Kemudian yang kelima, kalau kami di Makassar sampai tahun ini untuk komponen medis dan PAK itu masih dipisah. Tapi mulai tahun depan medis dan alumni akan digabung, jadi komponen medis akan masuk menjadi salah satu bidang alumni, masuk jadi medis dibawahi oleh alumni. Nah, kalau di Makassar kami sudah banyak cukup terlibat, baik itu melalui baksos yang diadakan medis, kemudian ada juga biasa donor darah, mungkin nanti akan ada sunatan massal atau yang lain. Jadi kami akan ikut berpartisipasi dalam kegiatan medis. Begitupun juga di daerah-daerah yang lain. Selain itu, kalau kami kesehatan lebih ke preventif pengajaran, kami bersama, kalau di Makassar kami bersama dengan komponen mahasiswa ada pengajaran untuk anak-anak SD kaum marginal itu di daerah pantai atau di daerah BTP yang kelasnya menengah ke bawah. Kalau kami ikut, jadi kalau ada yang mengajar matematika, sains, IPA, jadi anak-anak FKM juga ikut mengajarkan tentang PHBS, perilaku hidup sehat. Apakah itu bagaimana mencuci tangan yang baik, buang air besar di tempat yang tepat, mandi 2 kali sehari, karena dari situlah sumber-sumber penyakit. Kalau kita lihat juga di WHO, ikut kemarin seminar WHO 2014, Indonesia juara ketiga, bukan masalah yang baik, tapi juara ketiga tidak memiliki jamban. Sebagian besar orang-orang di daerah pesisir, daerah pantai, daerah-daerah terpencil tidak memiliki jamban. Jadi mulai dari situlah sumber-sumber penyakit infeksi, penyakit menular bisa tertular. Itu sekian dan terima kasih. Luar biasa ya, banyak hal menarik yang sudah didiskusikan dan bahkan mau dikerjakan sama-sama. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi, jadi kalau diperhatikan banyak tadi kan rencana-rencana hal menarik. Nah, di dalam pelaksanaan atau kelanjutannya, alangkah baiknya kalau setiap kelompok tadi juga tentunya melanjutkan kan komunikasinya kan, bisa melalui email salah satunya kan yang paling tersedia sekarang itu, atau grup WhatsApp juga bisa gitu kan, kalau yang install WhatsApp begitu kan di smartphone-nya. Jadi banyak opsi. Jadi membuat mailing list sendiri juga untuk kelompoknya bisa, tujuannya untuk kembali memfasilitasi melanjutkan diskusi kan. Dan kalau kelompok ini kan dia lebih homogen begitu kan. Kalau di mailing list yang besar itu kan macam-macam kan, dari latar belakang mulai dari A sampai Z. Tadi kalau kelompok dia udah lebih seragam begitu kan. Nah, nanti dalam perjalanannya kalau suatu kelompok terlalu besar, seperti tadi ada sosial, politik, hukum, humaniora dan teman-temannya, itu kan besar sekali itu. Nanti kalau dalam perjalanannya sudah lebih banyak lagi yang bergabung, bisa membentuk kelompok baru yang lebih kecil begitu kan. Nah, tapi intinya bagaimana membangun komunikasi dengan teman-teman yang seprofesi begitu, dan merencanakan kegiatan-kegiatan
yang bermanfaat, yang bisa saling membangun, yang bisa saling mendorong untuk melanjutkan studi atau mengerjakan proyek bahkan. Kenapa tidak? Mengerjakan proyek cari uang juga. Itu kan juga satu yang menarik. Dengan intelektual keahlian bisa bidding proyek asal jangan jatuh ke dalam korupsinya kan. Itu juga ide-ide kan yang menarik, di samping melakukan penelitian bersama untuk publikasi bersama dan mendapatkan juga melalui publikasi tersebut. Jadi lihat banyak peluang-peluang yang menarik begitu kan dalam perjalanan ini. Saya buka sekarang kesempatan untuk diskusi, boleh saling menanggapi atau memberikan komentar atau informasi baru. Dari Kak Denny tadi yang sudah dari awal, silakan. Mungkin ada sedikit mau nambahin sedikit tadi dari yang sudah di grup-grupkan. Tadi pagi saya punya grup baru. Jadi baru lagi sarapan tanpa sengaja saya ketemu, ternyata di sini ada orang pendidikan matematik satu, Patrick, gitu ya. Yang kemarin kami tidak tahu, dia entah di mana, saya entah di mana, gitu. Dan begitu ketemu, tadi baru kita bisa berbicara, sampai Desi sama Prima bilang, kalian tuh ngomongin apa ya, gitu. Karena kami ketemu dengan membicarakan matematik, ya bagi mereka itu apa makhluk apa yang kalian bicarakan gitu. Seperti itu. Iya, jadi kayaknya khusus kita berdua, kami juga punya action plan karena si Beatrice ini akan mengajar satu mata kuliah yang baru mau dia akan ajar semester ini. Tapi saya pernah mengajar mata kuliah itu di sebagai mata kuliahnya dia itu bagian dari mata kuliah yang pernah saya ajar. Jadi nanti kami akan follow up untuk hal itu. Itu kalau si Abraham kayaknya dia masih jalan-jalan dulu baru ngurusin kuliah jadi belum menjadi ngajar ya, jadi belum ngajar, jadi kami akan lebih follow up berdua aja untuk itu. Ya biar ada saingannya kamu dong yang berdua, ada lagi yang berdua yang lain, ya kan? Iya itu. Kemudian tanggapan saya tadi terutama untuk melihat dua yang sangat ahli di sini, ada Daniel sama Pinky, kayaknya nggak bisa dibuat nganggur gitu ya. Jadi ketika mereka bilang kami membantu administrasi untuk admin untuk milih, saya bilang tidak cukup, buat website untuk dosen Kristen Indonesia. Saya bilang apa isi websitenya, masukkan data-data minimal peserta yang ada di sini dan berbicara yang ada hari ini di selama camp ini, tolong masukkan di dalam, dan nanti materi-materi yang ada di sini semua masukkan ke sana. Terus setiap orang di sana coba dibuat linknya. Misalnya kalau ada misalnya saya namanya Denny, link ke ResearchGate saya, link ke Google Scholar saya, link kalau saya punya website resmi di universitas saya, dan link. Jadi maksud saya gunanya untuk apa? Misalnya ada orang entah di mana saya nggak tahu, saya bidangnya kombinatorik. Kalau ada orang kombinatorik entah di dunia di ujung mana di Indonesia, dia tahu oh ada loh kakak orang Kristen yang ngurusin juga kombinatorik, saya bisa konsultasi ke dia, saya bisa diskusi dengan dia gitu. Jadi kalau kita search aja di Google kan kita tahu kayaknya namanya Kristen nih, tapi ini Kristen, tadi Pak Togu bilang gitu ya, ini Kristen beneran atau Kristen bagaimana, kita kan nggak tahu gitu. Tapi kalau dari website ini minimal setidaknya jaminan mutu gitu, bahwa ini adalah orang Kristen yang tersertifikasi katanya. Ada ya, ada orang Kristen. Jadi akan lebih merasa mudah untuk mengajak mulai berbicara. Kan biasanya kalau mau menghubungi orang baru nggak enak ya, tapi kalau kita tahu oh ini di forum dosen gitu ya, mungkin akan jauh lebih mudah itu. Jadi saya sih usulkan mereka berdua ini buat website untuk kita untuk dan bisa juga di sana sebenarnya bisa dibuat terbuka, jadi orang bisa masukkan berita dan lain sebagainya. Mungkin itu saja karena yang nyambung ke saya, itu yang lain agak-agak nyambung. Terima kasih. Iya, jadi saya rasa Daniel dan Pinky menerima ya tantangannya ya. Kan gitu ya. Daniel mau bicara? Ah ya, silakan. Maksudnya mau ngasih tahu targetnya gitu ya. Punya website, sebuah situs yang memuat informasi kita semua. Itu bagaikan pedang bermata dua, bisa jadi keuntungan, tahu bisa mengancam posisi kita. Bayangkan kalau
orang melihat FDKI dan melihat orang-orang ini, oh ini membernya FDKI ini apa ya, kita nggak tahu siapa yang memperhatikan kita nggak tahu siapa yang lagi memperhatikan Perkantas. Apakah mungkin saja di luar sana ada yang menganggap kegerakan kita sebagai sebuah ancaman, dan saat kita memuat nama-nama kita di situ, itu bisa jadi, itu malah membantu mereka. Oke, ini daftar orang yang harus diwaspadai. Dia ada di universitas ini, ada di universitas ini, ada di universitas ini, ada di universitas ini. Kalau kampusnya fair, ya oke, nggak masalah. Kalau kampusnya itu mengangkat isu SARA, itu sangat berbahaya. Jadi maksudnya concern of privacy itu dan masalah-masalah seperti itu harus kita kaji lebih mendalam. Secara teknis itu mudah, tapi secara sosial itu faktor yang sangat susah diprediksi, itu intangible. Kita nggak bisa. Jadi maksudnya bukan ini bukan alibi untuk menolak, tapi ini suatu hal yang harus kita perhatikan bersama, bahwa ini loh yang akan mungkin terjadi jika kita menampilkan data kita di sini dan kita semua ada di sini di nama kita. Kita harus berhati-hati dengan data yang sangat sensitif seperti ini. Masalah keamanan TI itu yang paling utama adalah keamanan data, bukan masalah foto kita diganti, ya itu masalah sederhana, tapi masalah data privasi kita, data pribadi kita. Dan semakin kita membuka data kita ke internet, apa tuh namanya yang search engine-nya intelijen Amerika yang terbaru, bisa Memex ya, itu bisa melink, dan orang-orang ini terlink dengan ini. Itu intelijen. Tapi kita nggak tahu apakah ada organisasi lain di luar sana yang mewaspadai pergerakan kita dan mereka punya gerakan seperti intelijen juga. Itu salah satu hal yang akan jadi pertimbangan. Terima kasih. Kita mulai aja dengan informasi yang general gitu ya, nggak ada yang rahasia di situ atau yang sensitif begitu. Utamanya untuk sebagai deklarasi lah begitu, dalam tanda kutip, bahwa kita ada dan kita deklarasikan ini di media sosial ke seluruh dunia. Nah, jadi kalau bisa ada versi bahasa Indonesia, bahasa Inggris misalnya kan. Jadi kalau ada siapapun yang search begitu dan kemudian bisa mendapatkan kita dari luar negeri juga, mereka mau membangun jejaring atau mungkin memberikan support atau apa, ada alamat kontak yang jelas begitu kan. Jadi ada informasi mendasar aja kepengurusannya misalnya kan, apa visi dan misinya begitu. Jadi yang umum, hal-hal yang tadi mungkin sensitif atau hal ini kita pikirkan lebih lanjut gitu bagaimana. Karena sebenarnya kan bisa aja dibuat halaman-halaman dengan proteksi kan, hanya orang yang tahu password yang bisa akses itu. Tetapi yang namanya kejahatan cyber mau dibikin seperti apapun bisa diterobos. Ininya Pentagon aja misalnya, lembaga Departemen Pertahanannya Amerika bisa oleh hackers diterobos. Bank, kerahasiaan bank aja bisa diterobos. Jadi kalau soal bisa bahkan diacak-acak begitu, dimatikan oleh orang juga dari luar, hackers bisa aja itu. Ininya seperti yang sudah banyak kita dengar. Jadi sekali lagi poinnya dimulai aja dibuat yang informasinya sifat general begitu mengenai keberadaan kita, kepengurusannya, program kerjanya apa. Nanti lebih lanjut kita bisa berdiskusi kan. Ada respons balik? Ya itu masih, menurut saya masih memungkinkan dan tidak terlalu ini. Kedua, yang tentang kejahatan cyber itu pasti bagaimanapun tetap akan dapat diterobos. Ya itu memang kenyataannya. Jadi sebenarnya cara paling aman untuk mengamankan diri kita dari kejahatan cyber adalah semakin sedikit kita membuka diri ke internet, itu sebenarnya juga semakin baik dan juga semakin buruk. Jadi bijak-bijaklah apa yang mau dibuka di internet. Ini sekalian sosialisasi internet sehat. Kan? Ya.
Ya begitu tanggapan saya. Pribadi mungkin ketakutan Daniel ini agak berlebihan gitu. Iya, tapi gitu. Tadi kita di eksposisi itu bicara panjang lebar tentang bagaimana peran orang Kristen secara benar gitu untuk bangsanya gitu kan. Yang menurut saya bahwa kita bukan untuk macam-macam untuk Indonesia gitu kan. Kita bukan untuk menyerang syarat tertentu, agama tertentu, ras tertentu gitu. Kita mau berkontribusi secara jelas dari sudut pandang kekristenan terhadap bangsa ini, karena kita adalah bangsa. Saya ingat kemarin tentang Icmi dan Piki gitu kan. Ini dua kelompok yang cukup besar gitu. Entah kenapa Piki belakangan ini makin berkurang sebenarnya. Nah mungkin saya melihat bahwa bisa jadi justru forum dosen kayak kita ini cikal bakal Piki kembali gitu. Piki akan diperhatikan. Teman-teman saya yang di Hindu sudah mulai membuat forum komunikasi ilmuwan Hindu gitu. Nah kenapa kita tidak? Kita pun anak bangsa gitu kan. Indonesia adalah milik kita bersama gitu. Menurut saya Daniel punya ketakutan ini ya sudut pandang saya agak berlebihan gitu. Terima kasih. Jadi poin utamanya adalah semua kemajuan teknologi ya penting untuk kita manfaatkan, dan selalu ada the bad and the good side of technology. Itu terjadi di mana-mana. Kita berpikiran positif ini, menggunakan ini, kita manfaatkan, dan juga ya itulah zaman sekarang ini salah satu cara berkomunikasi dengan dunia luar kan, dengan memanfaatkan teknologi ini, termasuk website tadi ininya, dan sebanyak mungkin apa yang positif bisa didapatkan dari situ kita kapitalisasi dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia ini, begitu. Kalau saya sih secara prinsip bahkan mengatakan misalnya termasuk ke PMK, ke persekutuan-persekutuan, sebenarnya powerful sekali website itu bisa dijadikan arsip loh. Lagu-lagu rohani semuanya masukkan arsip di situ kan. Jadi siapa aja dari seluruh dunia kalau membutuhkan lagu rohani untuk kegiatan persekutuan tinggal masuk di situ. Ambil beberapa yang dibutuhkan, begitu kan, bisa cepat. Nggak perlu harus cari-cari kemana-mana kan. Bayangkan kalau itu salah satu kan, misalnya semua hasil-hasil rapat ada dokumentasinya kan, notulensi rapat disimpan, diprotek gitu, ada passwordnya kan. Siapa yang mau dapat, mau cari, mau baca bisa setiap saat kan, setiap waktu. Itu contoh-contoh yang sederhana. Informasi-informasi A, B, C, D yang bermanfaat itu kita bisa simpan begitu kan di situ. Memang ada resikonya, makanya selalu ada backupnya kan. Kalau misalnya ini hancur atau dirusak atau apa, hanya memang precautions-nya, kehati-hatiannya. Kalau kita menganggap ada informasi yang sensitif, yang lebih bagus kita pikirkan caranya hal lain gitu, bagaimana. Walaupun nggak ada jaminan juga yang namanya informasi tersebut tidak bocor. Begitu zaman sekarang kan. Intinya rapat kabinet aja katanya dibilang rahasia, ya bentar udah langsung diketahui orang begitu kan, misalnya. Oke ya, jadi itu poin yang menarik, dan terima kasih ini kita kembangkan lah ininya, informasi teknologi dan komunikasi ini untuk manfaat kita bersama dan sekaligus untuk mendorong kan ininya. Ya, masih ada lagi? Ya mungkin terkait waktu ya. Jadi biar mungkin kita akan ada pembahasan mungkin dengan Kain dan untuk gue habis ini, tapi mungkin supaya nggak PHP ke teman-teman, ini website mana kok nggak muncul-muncul, kami akan bicarakan lebih lanjut waktunya, tapi yang pasti dan kemungkinan besar setelah tesis berduanya ini selesai. Gitu. Baik. Nanti kalau nggak selesai udah 10 tahun kan tidak ininya kan. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Jadi sekali lagi alangkah baiknya teman-teman dosen khususnya di kota-kota besar juga mulai menginisiasi forum dosen Kristen di kotanya. Medan kah, Makassar kah, Bandung, Surabaya. Karena nggak mungkin kan kalau misalnya Jabodetabek mengadakan acara kemudian diumumkan di mailing list, ini acaranya pada tanggal sekian, silakan hadir. Biayanya mahal sekali kalau dari kota-kota non jauh di sana kan.
Nah, alangkah baiknya kalau di Medan, misalnya di Makassar juga memulai gitu. Ada koordinatornya gitu kan, kayak semacam cabang begitu kan. Di situ siapa yang mau ambil inisiatif, menginisiasi itu, organize kelompoknya di sana, membuat acara yang bermanfaat begitu. Ininya. Kami bersedia membantu. Zaman sekarang kan komunikasi dengan mudah sekali, bisa dengan telepon, email dan seterusnya kan. Jadi mohon dicatat itu dan ayo kita bangun bersama-sama. Nah kemudian juga diinformasikan bahwa adalah maksud kita juga untuk melakukan atau membangun jejaring dengan internasional kan, dengan dosen Kristen yang lain di dunia ini begitu kan. Nah kadang itu juga mereka ada acara itu, dosen Kristen Asia Tenggara begitu kan, atau East Asia, atau bahkan global gitu kan. Nah kalau ada acara-acara tersebut dan kita tahu informasinya dan ada yang berminat untuk hadir, kemudian bisa kita tanya apakah ada beasiswa atau apa, maksud saya bantuan dana begitu, ya sangat baik kan. Ada kesempatan juga kan untuk ikut serta jejaring. Kalau syukur-syukur punya biaya sendiri ya bisa ikutan biaya sendiri. Dari kehadiran di situ membangun networking internasional juga apa nanti manfaatnya yang bisa dihasilkan kan untuk kepentingan kita di Indonesia. Jadi ini mohon dicatat ini karena ya memang suka ada itu acara-acara seperti itu. Jadi kita juga nanti berusaha mencari tahu informasi-informasi yang sedemikian acara-acara tersebut kan, melalui jaringannya Perkantas juga. Iya, menyambung apa yang disampaikan oleh Bang Togu tadi, sebenarnya akan ada World Assembly, jadi seperti camp Perkantas sedunia gitu ya, pada tanggal 22 sampai 30 Juli ya, di Meksiko. Nah, di dalam camp ini itu juga akan ada track dosen sebenarnya dalam camp itu. Jadi akan ada track dosen. Jadi memang ada forum-forum dosen internasional juga yang sebenarnya dikerjakan oleh Perkantas dunia ya. Sepanjang yang kami tahu juga memang baru kali ini ya track dosen yang kita tahu. Jadi track dosen untuk tingkat dunia gitu maksudnya, yang dibuat oleh panitia Perkantas dunia ini gitu ya, camp Perkantas sedunia ini. Nah jadi kalau itu yang kami tahu, jadi baru yang pertama ini juga ada track dosennya. Karena yang lalu-lalu setahu kami kalau ada World Assembly, jadi camp itu ya camp secara umum saja ya. Kali ini ada track dosennya. Jadi sebenarnya ini memang juga sebenarnya kesempatan, tapi memang karena waktu sudah dekat mungkin agak sulit juga ya buat kita untuk bisa ikut. Tapi ini sebagai salah satu contoh apa yang disampaikan oleh Bang Togu tadi, bahwa sebenarnya kita juga bisa bergabung dengan forum-forum dosen internasional. Juli ya. Ya kalau ada yang berminat ya dicari informasinya. Siapa tahu juga bisa dapat sponsor dana untuk bisa hadir, karena memang mahal itu kalau ke Meksiko. Saya udah pernah ke Mexico City, Mexico kalau mereka bacanya, dan bahkan ke daerah di luar Mexico City-nya ini. Jauh perjalanannya dan pasti mahal biaya transportasinya. Ngomong-ngomong Meksiko City ini kota sebenarnya paling besar di dunia itu, metropolitannya, jumlah penduduknya. Kalau lihat dari pesawat, luar biasa. Gitu ya. Tapi itu cerita lain ya. Jadi ini juga informasi yang menarik. Ininya bisa nanti yang tertarik berkomunikasi lebih lanjut kan dengan KAIN atau Mas Triawan begitu, sehingga mendapatkan informasi. Syukur-syukur masih ada beberapa bulan kan mencari sponsorship gitu, kalau misalnya memungkinkan, selalu terbuka peluang seperti itu. Banyak juga yang mau kasih bantuan dana ini ya. FDKI kota atau daerah, ayo kami mendorong untuk diinisiasi
berkomunikasi dengan kami, kita berjejaring, kita juga siap membantu memfasilitasi itu kan. Lebih banyak nanti di kota-kota sambil berjalan dibangun, tentunya akan lebih baik. Dan tadi saya mengingatkan, jadi untuk kelompok-kelompok bidang keilmuan, ayo bentuk forum diskusinya juga melalui mailing list kah atau grup WhatsApp kah atau apa, bisa lanjut diskusinya. Bahkan kalau nanti semakin banyak jumlah pesertanya, bisa diperkecil bidangnya, begitu kan, supaya semakin homogen, karena memang kan gak enak juga ya, yang satu bicarain rumus matematika, yang sana senangnya sosiologi, begitu kan, nanti nggak nyambung, begitu kan diskusinya. Kalau bisa lebih seragam kan lebih bisa nyambung dan bisa melihat langsung apa yang lebih bermanfaat, begitu kan, di dalam diskusi itu. Itu yang utama. Dari Mas Triawan ada? Terima kasih untuk kesempatannya. Saya hanya ingin mengulang ya, sebetulnya apa yang tadi Bang Togu sampaikan, dan saya juga sempat menyampaikan di awal bagaimana kita bisa menginisiasi itu forum dosen di kota masing-masing, karena kan pasti ada banyak gitu ya rekan-rekan dosen, termasuk bagaimana kita juga bisa mendorong, tadi Bang Togu juga udah nyatakan, yang mungkin bukan alumni Perkantas tetapi dia juga adalah dosen Kristen gitu. Ya, supaya kan kita bisa menolong dia juga punya visi seperti yang kita perjuangkan ya, harusnya dosen Kristen itu seperti apa gitu ya, dan dia juga boleh berkembang juga begitu ya, dan kita bisa benar-benar bergandengan tangan untuk makin menggarami dan menerangi kampus kita masing-masing gitu sih. Nah yang kedua memang juga kalau bisa gitu ya, kalau memungkinkan koordinasilah juga dengan staff ya, khususnya tentunya staff alumni gitu ya. Dan kalau memang ada kakak-kakak dosen yang memungkinkan misalnya membantu perintisan pelayanan mahasiswa di suatu kampus ya, atau membantu memegang satu kelompok kecil misalnya ya, mungkin juga bisa koordinasi dengan staf, baik staf alumni maupun staf mahasiswa di kota masing-masing gitu. Karena itu saya melihat memang ke depan peranan dosen ini makin penting sebetulnya ya, karena kita kita di Perkantas itu kita merasa percepatan perkembangan pelayanan itu jauh lebih cepat daripada percepatan penambahan jumlah staf ya. Nah kalau misalnya dosen, kakak-kakak dosen ini juga memberikan waktunya gitu ya, paling tidak misalnya untuk memegang satu kelompok aja gitu, kita nggak usah bicara yang terlalu muluk gitu, tapi yang doable, yang misalnya satu kelompok aja, terus mencoba untuk menjadi pendamping ya seperti Kak Denny gitu ya. Jadi pendamping itu kan nggak harus ngurusi segala sesuatunya gitu kan, itu tetap student movement gitu. Tapi at least dengan kehadiran kita menjadi memberikan nasihat, masukan, ya pasti juga melakukan pendekatan pribadi. Mungkin ada dari kita yang punya masalah-masalah tertentu, pasti itu akan sangat menolong perkembangan pelayanan mahasiswa juga di kampus kita masing-masing. Ya. Nah itu sih. Jadi saya melihat ke depan kemajuan pelayanan mahasiswa di kampus-kampus itu akan sangat-sangat membutuhkan dukungan dari dosen-dosen yang udah pasti ada di dalam gitu. Ya. Dan kalau kita juga misalnya bisa membentuk KTB, tadi kan juga ada KTB, misalnya kita bisa meng-KTB KTB bersama-sama katakanlah dengan teman-teman dosen yang mungkin non Perkantas ya, siapa tahu dengan itu nanti dia juga bisa membantu memimpin KTB walaupun dia tidak ter-KTB di mahasiswa, mungkin dengan ikut forum ini dia bisa ikut KTB ya kan, sambil kita ajak kelompok, dia bisa mulai membimbing adik-adik di bawah gitu ya. Nah, saya rasa itu akan sangat luar biasa dampaknya nanti untuk maksudnya itu peranan dosen gitu ya.
Ya, itu sih, sambil tentunya juga mendorong bagaimana supaya lebih banyak adik-adik kita yang juga akhirnya mau jadi dosen gitu ya di kampus kita. Ya, mungkin itu aja sih dari saya. Memang dari awal itu yang disebutkan oleh Mas Triawan sangat penting. Jadi di samping kita juga bertumbuh dosennya, dibangun kapasitasnya, tapi sangat penting digarisbawahi bagaimana bisa berperan di kampusnya untuk kegiatan pelayanan mahasiswa, persekutuan kampus, dan juga untuk membangun persekutuan kelompok kecil dengan dosen seiman. Dan ini semua tidak hanya yang bermerek Perkantas ini dari awal saya pikir memang maksudnya begitu, walaupun yang memfasilitasi awal menginisiasi dari graduate centernya Perkantas, jangan gara-gara bukan Perkantas akhirnya nggak mau ikutan, karena itu sangat sayang kalau seperti itu terjadi begitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ada satu hal yang penutup akan dilakukan, yaitu evaluasi mengenai acara camp nasional dosen Kristen yang pertama ini. Tetapi sebelumnya saya mau memberikan informasi mengenai singkat ya mengenai narasumber kita. Nah, kalau Bapak, Ibu, teman-teman perhatikan, sebenarnya narasumber yang kita undang ini kualitasnya luar biasa, yang memang excellence dalam bidangnya masing-masing, mulai dari yang Kapitas Lekta dan pembicara, dan ya tentunya Anda sekalian yang menilai apakah benar atau tidak, begitu kan. Tapi kalau mengenal pribadi dari narasumber kita, kiprahnya, karyanya itu luar biasa. Ya, sebagai contoh mulai dari misalnya Profesor Daniel Mudiarso, itu salah satu leading scientist di dunia ya levelnya, dalam bidang climate change, penelitian tentang lahan gambut, dan itu Anda bisa langsung Google aja untuk membuktikannya. Ininya bukan kecap saya nomor 1. Ininya zaman sekarang kan di Google aja, ketik aja nama saya misalnya, siapa saya, gampang sekali di situ. Dosa apa aja yang sudah saya lakukan mungkin udah dicatat di situ juga kan. Ininya pernyataan-pernyataan atau publikasi atau apapun begitu kegiatan yang saya lakukan, dengan mudah itu zaman sekarang bisa di Google. Bahkan gambar saya ada, foto misalnya yang ada bukan hanya di Indonesia, kadang yang ada di luar negeri dan seterusnya. Lah itulah, kita nggak sadar itu semuanya ternyata direkam begitu. Makanya harus hati-hati juga, begitu kan. Kemudian seperti misalnya Mas Saputro, Pak Saputro. Pak Saputro itu dia profesor, adjunct profesor di beberapa universitas di Amerika, di University of Wisconsin-Madison, di Michigan, kalau nggak salah Indianapolis juga. Ininya di samping itu dia barusan itu menjadi CEO, Chief Executive Officer, direktur utama dari suatu proyek, masuk salah satu proyek besar di Indonesia, 600 juta US dollar. Satu hari harus spend lebih dari 4 miliar satu hari. Dia direktur utamanya proyeknya itu. Walaupun kemarin sebenarnya hari terakhirnya dia di proyek tersebut, dia udah pindah ke ini dananya dari Amerika Serikat. Itu luar biasa. Ininya kita beruntung. Pak Alan Koropitan yang masih relatif muda itu sekarang luar biasa, dia juga di samping tentunya udah beberapa tahun sebelumnya, sekarang dia aksesnya luar biasa sekali dengan Menteri Bappenas, Kepala Bappenas ini, dan dia terlibat untuk membangun 7 teknopark di Indonesia. Salah satu teknoparknya itu sebesar Singapura. Ininya, kalau itu berhasil dilakukan, wow, luar biasa. Mungkin ada teman-teman perkantas yang punya kualifikasi bidang keilmuan A, B, C, D yang memang excel di dalamnya, bisa saja kan direkrut entah sebagai konsultan atau apapun nanti gitu. Itulah salah satunya juga gunanya jejaring kita ini kan.
Ini saya pikir itu sesuatu yang halal, artinya sah gitu, asal kita melakukannya dengan profesional kan, memungkinkan gitu maksud saya. Pak Yongki Karman udah jelas dosen STT Jakarta, tetapi salah seorang Kristen yang paling banyak menulis di Kompas. Menulis di Kompas itu siapa yang bisa tembus tulisannya terbit di Kompas itu udah luar biasa. Sangat sulit sekali. Sangat selektif mereka ininya memilih. Pak Tony Antonio ya rektor Universitas Ciputra dan sebelumnya di Universitas Pancasila sebagai pembantu rektor, dan Pak Partogian Sormin di School of Business menjadi akuntan juga dari beberapa perusahaan besar nasional dan mungkin multinational corporation di Indonesia. Dan Pak Tony Roland Silitonga misalnya, alumni dari ITB Teknik Perminyakan, pernah bekerja di ladang ngebor minyak di Alaska, pernah bekerja di New York Stock Exchange, masternya dari University of Columbia di New York, salah satu universitas top di dunia itu, ininya University of Columbia, menjadi fasilitator Bank Dunia ke berbagai negara. Dan banyak pengalamannya, pernah jadi presiden Kuomintang partai di Taiwan untuk bidang investmentnya. Jadi ya bersyukur kepada Tuhan kita punya akses mengundang narasumber yang sedemikian begitu kan, di samping tentunya yang lain. Nah, diharapkan pada waktu mendatang kita akan juga mengupayakan terus yang terbaik begitu kan. Nah, adalah maksud bahwa Camp Nasional Dosen Kristen ini mau kita selenggarakan setiap tahun gitu, rencana lah gitu kan. 1 tahun atau 2 tahun atau 10 tahun sekali katanya. Kita rencanakan lah. Artinya kita lihat dalam perkembangannya, kalau memang ini dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat, bisa untuk membangun, mengapa tidak begitu kan ininya. Untuk itu kita membutuhkan masukan dan evaluasi. Nah, sekarang kita mau lakukan itu, tekniknya kalau di Ya, jadi teman-teman, kami akan tampilkan di depan. Kita pasti punya kertas yang beginian ya, jadi silakan ini aja dikoyak selembar gitu. Jadi tadinya kan kepikiran mau mengfotokopi tapi menghemat gitu kan, menghemat kertas juga. Jadi yang ada yang itu saja. Iya. Jadi sekaligus ini sebenarnya masukan yang akan kami sangat hargai dari kita semua sebagai catatan untuk ke depan tentang forum kita ini gitu ya. Oke, kita siapkan aja dulu, jadi saya pandu aja dari depan ini sehingga waktunya juga bisa singkat. Oke, kita mulai dari yang pertama, apakah camp ini berguna bagi saudara? Jawab aja ya, kalau ya, tidak kalau tidak, di luar itu dosa. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, sebutkan kegunaan yang saudara maksud di atas, kan gitu ya. Jadi kalau yang pertama, kalau memang ya, jawab ya. Kalau lanjut ke nomor 2, iya-nya itu seperti apa gitu ya. Jadi boleh dijelaskan. Tapi kalau jawabannya tidak, juga tidaknya itu seperti apa. Oke, yang ketiga, berikanlah masukan saudara untuk hal-hal berikut. Pertama, untuk pembicara. Ya, tadi untuk beberapa pembicara yang kita belum kenal, tadi sudah diperkenalkan lebih dekat oleh Pak Togu, jadi kita kurang lebih tahu apa masukan kita. Yang kedua, tentang acara. Secara khusus maksudnya topiknya gitu, topik dari acara ini. Secara keseluruhan seperti apa? Apakah itu memang maksudnya menjawab kebutuhan gitu kan? Lalu yang ketiga,
tempat dan waktu pelaksanaan. Tempat kita ini cocok atau tidak, ya. Mana tahu kan dari Makassar bilang, camp berikutnya di Makassar Kak, kami siap. Nah, gitu kan, misalnya, gitu kan. Atau Marjan bilang, Manokwari Kak, saya siap. Nah, gitu. Ya, jadi silakan untuk tempat dan waktu. Nah, waktu, apakah waktu seperti sekarang ini tepat, gitu ya? Atau ada usulan, nanti kalau misalnya usulan waktu itu ternyata teman-teman pilih waktu yang bersamaan itu, mungkin kami juga akan mempertimbangkan di situ. Gitu. Jadi silakan saja ditulis itu ya. Lalu yang berikutnya panitia. Nah, ada masukan nggak? Jadi sebagai informasi, panitia dari camp nasional ini 5 orang. Jadi kalau Makassar mau buat camp nasional nanti juga cukup 5 orang aja kan? 12 kan? Makanya jadi kalau 5 bisa, apalagi lah 12 kan gitu kan? Jadi bisa kita laksanakan misalnya. Atau malah Kori bilang di Danau Toba kita buat Kak. Nah, misalnya silakan ya. Jadi kalau ada masukan tempat berikutnya, waktu pelaksanaan berikutnya kapan, silakan. Atau panitia juga bilang kami bersedia Kak, daerah mana yang bersedia, misalnya Malang, nah gitu kan, Jogja misalnya. Karena memang begini teman-teman, sering sekali kenapa camp-camp nasional kita itu di seputar Jawa, karena memang itu di tengah, itu sih dia. Kenapa selalu dipilih di Jawa? Karena kalau arah timur orang-orang yang dari barat agak berat. Kalau di bagian barat orang-orang dari Indonesia Timur jadi berat. Makanya selalu di seputar Jawa. Jadi bukan karena kita pilih-pilih dalam arti kata merasa bahwa daerah nggak bisa, bukan. Tapi justru memikirkan peserta yang akan ikut, gitu ya, transportasinya dan seterusnya. Lalu yang keempat, menurut saudara, apakah camp ini perlu untuk diadakan kembali? Ya, perlu nggak? Atau ini yang pertama dan terakhir kali, gitu kan? Nah, perlu nggak? Atau justru memang perlu? Nah, kalau perlu, kami juga mau terima masukan. Kira-kira perlunya itu mau sekali setahun, misalnya annual gitu kan? Atau 2 tahunan? Bagaimana? Coba kami mungkin butuh masukan dari teman-teman. Terus yang berikutnya lagi, kalau memang perlu, usulan topiknya apa? Silakan. Baik itu topik yang sifatnya pleno maupun topik yang sifatnya kapsel, gitu. Silakan. Jadi kami juga nanti akan sangat berterima kasih, bersyukur kalau bisa dapat list itu dari kita semua, sehingga memang kalaupun nanti akan dilaksanakan kembali, itu memang berangkat dari kebutuhan, gitu, dari kebutuhan kita. Baik kita yang sekarang hadir maupun teman-teman kita, dosen-dosen lain mungkin dari daerah kita yang bisa kita ketahui kebutuhannya, kira-kira gitu. Jadi ini juga sangat berguna tentu. Jadi kalau perlu memang kapan, apakah annual, lalu topiknya apa, dan seterusnya. Silakan diberi catatan, ini bebas, ya. Dan ini pertanyaan terakhir, jadi silakan dibuat. Baik, saya rasa sudah selesai. Nanti sembari jalan kedua nanti bisa kasih ke panitia, nanti Prima atau Tika akan tunggu di pintu. Lalu sertifikat bagi yang belum dapat juga sekalian ya. Jadi mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau sudah menyertai, memimpin, memberkati kami sehingga camp nasional dosen yang pertama ini sudah boleh berjalan dengan baik. Kami sungguh merasakan Engkau hadir, Engkau mencerahkan kami, Engkau memotivasi kami, dan Engkau juga memberikan kami pemahaman-pemahaman bagaimana kami bisa memberikan sumbangsi kami untuk kerajaan Allah, untuk mensejahterakan bangsa kami melalui ilmu kami, dan juga untuk memajukan Injil-Mu, ya Tuhan. Terima kasih untuk semua anugerah itu, dan kami sebentar akan
melanjutkan dengan foto dan juga makan bersama. Lalu kami akan meninggalkan tempat ini untuk kami kembali ke tempat kami masing-masing untuk melanjutkan karya kami bagi Tuhan dan sesama. Kiranya Engkau terus menyertai hidup kami, Engkau terus memimpin kami agar kami boleh terus belajar untuk taat mengandalkan Tuhan, dan juga untuk terus setia mengerjakan profesi dosen kami dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah kami juga boleh tetap saling mengingat di dalam doa, dan juga melalui milis, melalui media komunikasi yang lain, supaya kami terus boleh menjadi saudara yang saling menguatkan, sehingga kami boleh bertumbuh bersama-sama dan boleh melayani Tuhan bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur, dan kiranya nama Tuhan saja yang boleh semakin ditinggikan dan semakin diagungkan di dalam seluruh apa yang sudah kami kerjakan bersama-sama ini. Terima kasih Bapa, kami menutup seluruh rangkaian acara Camp Nasional Dosen ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jadi begitu ini dipukul, kita iringi dengan tepuk tangan dan ininya diturunkan, gitu ya. Oke, saya Ya, pukul ya. ya, oke. Oke, dengan ini ditutup secara resmi ya.